Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai sekarang kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa menghirup udara yang Allah berikan, masih diberikan kesehatan, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak bisa menghitung satu persatu. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Amin Allahumma amin. Anak-anak Ustadz kelas 7C dan 7D, masih semangat? Masih semangat? Masih ya? Yes. Ini Ustadz buka maskernya nih ya. Bentar dulu. Maaf juga. Ya. Ya, semoga antum semua masih semangat belajar ya. Terutama belajar ilmu agama. Kalau penjaskes sebenarnya pasti semangat ya kalau belajarnya di sekolah ya. Iya, tapi gara-gara teori seperti ini jadi terhambat kita belajar prakteknya ya, tidak belajar praktek. Ya, Ustadz sendiri memilih jurusan olahraga ya. Ustadz dulu kuliah di jurusan olahraga Universitas Negeri Medan, itu karena Ustadz memang suka olahraga. Ustadz suka olahraga bulu tangkis, suka olahraga bola voli, suka olahraga bola kaki, suka olahraga renang, suka olahraga tenis meja. Ustadz banyak menyukai olahraga, makanya Ustadz memilih jurusan olahraga. Nah, maka dari itu kalau antum ingin terjun ke dunia olahraga ya bisa ya. Misalkan cita-citanya jadi, kalau olahraga bisa jadi guru ya, jadi guru olahraga. Ya udah ngambil jurusan olahraga. Jurusan olahraga. Bisa juga nanti kalau melanjut ke jenjang S2 bisa jadi dosen olahraga. Nah, seperti itu. Oke lah anak-anak Ustadz, pada hari ini Ustadz akan menyampaikan materi tentang senam lantai. Senam lantai. Itu ada suara siapa ya? Ada cara ya di sampingnya. Punya siapa itu? Dekat rumah siapa ada cara? Coba angkat tangan. Ada kayak Tuan Julia. Oh. Upacara. Antum di sekolah ini? Oh, Ustadz, apakan suaranya dulu ya? Suaranya si Tuan Juli aja. Oke. Nah, Ustadz membacakan sedikit tentang sejarah senam lantai. Ya, antum tahu senam lantai? Nah, senam lantai itu dia misalkan berguling ke depan, berguling ke belakang, kemudian sikap kayang, sikap lilin, itu merupakan dari senam lantai. Ya. SD sudah dipelajari kan? Pernah SD guling depan, rolling depan, rolling ke belakang. Itu merupakan dari
rangkaian atau dari unsur-unsur senam lantai. Tapi bukan itu aja senam lantai, ada juga salto depan ya, atau plik-plak. Salto depan, dia lompat tapi di atas badannya di udara muter-muter. Ya, muter-muter sampai 3 kali, 2 kali. Ya, itu merupakan dari olahraga senam lantai. Ada juga olahraga senam lantai, dia menggantung di atas seperti main sirkus. Pernah tahu juga? Menggantung dia pakai tali, itu merupakan olahraga senam lantai juga. Ya, anak Ustadz sabar ya, Ustadz menyampaikan hanya sebentar aja. Nanti kita cerita-cerita ya senam lantai. Ustadz di sini cerita sedikit ya. Ustadz menyampaikan 15 menit aja pelajarannya, nggak banyak-banyak. 15 menit dah. Nanti setelah itu kita bicara-bicara tentang masalah apa aja ya, tentang kehidupan sehari-hari. Sejarah senam lantai. Ustadz di sini membaca dari handphone aja ya. Senam lantai diperkirakan telah ada sejak zaman Yunani kuno. Lalu pada tahun 1776 senam lantai mulai masuk dalam dunia pendidikan sekolah. Di tahun yang sama seorang bernama Johann Friedrich Gutsmuth menciptakan gerakan senam lantai yang sistematis ya. Sistematis artinya berangkai gerakannya rapi gitu ya. Berkat jasanya ia dinobatkan sebagai bapak senam dunia. Di Indonesia senam mulai berkembang di awal tahun 1900-an. Udah lahir antum tahun 1900? Di mana antum? Di mana antum tahun 1900-an? Ayo. Bingung. Masih di mana-mana. Alam roh. Ayo, emangnya ada alam roh. Di mana coba antum? Dalam perut mana? Perut siapa? Perut ayah apa perut ibu? Perut lembu. Itu coba nanti antum cari searching setelah ini ya. Setelah belajar nanti kan antum pakai handphone. Nih, searching di Google. Atau cari di YouTube. Di mana kita sebelum kita itu dilahirkan. Nah, sebelum kita di alam rahim. Sebelum di alam rahim kita di mana? Yuk di mana kita? Ada majali ya? Iya. Ajaib ya, ajaib kita ya. Dulu nggak ada jadi ada ya kan? Iya, makanya itu. Nanti antum kan bakal punya anak. Anak antum di mana sekarang? Ya, nanti kan kemungkinan besar antum punya anak. Anak antum di mana sekarang? Nggak tahu ya. Nah, tapi ada nanti. Iya, tapi nanti bakal ada nanti itu anak antum. Tapi ini belum tahu di mana. Allah bisa menciptakan nanti anak antum meskipun belum ada sekarang kan. Ada nanti. Oh kayak gini rupanya anak awak nanti gitu kan. Nah, kita lanjut ya. Tahun 1900 masuk senam ke Indonesia. Ya, Ustadz juga belum lahir tahun 1900. Ustadz tahun 87 lahir. 1987. Udah tua ya. Pada masa penjajahan Belanda. Jadi masuknya senam itu pada zaman Belanda. Kita dulu dijajah Belanda berapa tahun? Berapa? Wih, Masya Allah. Mantap. 3,5 abad ya. Ya, kita dijajah, dicambuk-cambuk, nggak dikasih makan, disuruh kerja keras ya sama Belanda. Itu dia. Tapi kita bisa merdeka berkat pertolongan Allah dan berkat para pahlawan. Kemudian senam masuk di Indonesia ya
berkembangnya juga melalui sekolah-sekolah, dimasukkan ke sekolah-sekolah karena senam lantai merupakan bagian dari materi pendidikan jasmani. Jadi di situ berkembangnya sampai sekarang ya. Macam-macam apa? Ada matrasnya, busanya, gabusnya untuk guling-guling ke depannya itu ada, biar nggak sakit badan kita. Udah dibeli, belum pernah dipakai, masih baru. Senam lantai macam-macamnya yaitu senam aerobik, ya, ada senam artistik juga, ya, senam artistik dan senam satu lagi senam memakai alat, ya, senam memakai alat. Ya, itu sejarah sedikit yang Ustaz ceritakan tadi ya. Jadi maksudnya senam tahun berapa tadi? Tahun 1900 ya. Tahun 1900. Kemudian masuknya pada zaman apa? Zaman penjajahan Belanda. Ya, itu. Antum ingat aja itu, nanti ujian. Wah, itu Ustaz buat soalnya ya, enggak aja. Kemudian senam lantai itu olahraga yang sangat rentan cedera ya, bisa patah tangannya, bisa terkilir ya. Jadi harus hati-hati kalau olahraga senam lantai. Ya, udah sampai di sini aja Ustaz ceritanya. Ada pertanyaan? Ya, harus pemanasan. Kalau olahraga wajib pemanasan agar tidak cedera. Gimana? Macam-macam senam lantai kita bahas di pertemuan depan ya, untuk materi Ustaz minggu depan ya. Kita minggu depan masih bicara tentang senam. Nanti Ustaz tunjukkan juga videonya. Ada lagi pertanyaan? Ya? Iya. Oh, pertanyaannya bagus. Pada saat zaman Belanda itu presiden belum ada. Presiden Soekarno belum ada juga. Karena belum merdeka. Kita merdeka tahun 1945, ya. Pada tahun 1945, ya, Presiden Soekarno mengumumkan kemerdekaan Indonesia ya. Kalau tahun 1944 ke bawah ya, itu Indonesia dijajah sama Belanda. Ya kurangi aja lah, 1945 dikurang 350 tahun. Berapalah itu dijajah kita, lama sekali kan? Lama sekali kita dijajah. Ya, tapi dijajah oleh Belanda itu tidak sesakit, tidak semenderita ya, tidak tersiksa seperti pada zaman penjajahan Jepang. Jepang menjajah kita cuma 3,5 tahun ya, kalau tidak salah ya. Nah, cuma sebentar aja 3,5 tahun, tapi rasanya lebih menderita karena Jepang itu suka membunuh, sikit-sikit dibunuh, sikit-sikit digorok. Ya, seperti itu. Lebih kejam, tidak dikasih makan. Kalau zaman Belanda masih minimal ya dikasih makan atau satu hari sekali gitu kan. Kalau zaman Jepang tidak, kadang-kadang nggak dikasih makan sampai mati, seperti itu. Kejam kalau Jepang ini. Sama-sama perempuan-perempuan pun kejam mereka. Maka dari itu penjajahan Jepang lebih kejam daripada penjajahan Belanda, meskipun Belanda menjajah Indonesia lebih lama. Ya, ada pertanyaan apa lagi? Ya, Raka. Bagus pertanyaannya. Semua jenis olahraga apapun dia, contohnya
olahraga sepak bola, olahraga lari, olahraga bola voli, olahraga sepeda, dan olahraga senam khususnya. Tujuannya salah satunya ya yang utama untuk mendapatkan kesehatan atau kebugaran jasmani, biar badannya sehat, tidak gampang kena sakit. Itu tujuan yang pertama. Kenapa Ustadz bilang seperti itu? Di dalam tubuh kita ini ada namanya hormon endorfin. Hormon endorfin itu akan keluar apabila kita bahagia atau senang. Ketika kita berolahraga, kita senang atau tidak? Nah, senang. Ketika kita berolahraga pasti senang. Gak ada orang olahraga jadi menangis, ya kan? Nah, misalkan dia olahraga main bola, main futsal. Setelah main futsal dia nangis dia kan, gak ada kan, ketawa-ketawa dia kan. Nah, itu dia. Kalau kalah, ya itu biasalah kalau kalah. Kalah pun kalah bahagianya kan, udah bermain ya kan. Nah, itu kalau kita berolahraga, kita jadi senang, hormon endorfinnya keluar, itu membuat kita jadi sehat. Nah, kalau senam, mungkin ada yang seperti ini berkata, senam mana buat senang, buat sakit badan. Nah, tidak seperti itu. Ada orang yang suka dengan olahraga senam. Sama juga ada orang suka olahraga catur misalkan, atau olahraga naik sepeda downhill ya, atau BMX yang ekstrim. Olahraga ekstrim tahu kan, BMX kan, yang di atas bisa muter-muter. Nah, dia naik sepeda berguling dia di atas udara. Nah, itu kita gak suka. Antum suka kayak gitu? Mau antum? Nah, kita nggak berani. Tapi ada orang yang suka seperti itu, bahkan resikonya yang nyawa. Sama juga seperti senam. Nah, mereka tujuan utamanya tadi untuk sehat. Yang kedua untuk mendapatkan kesenangan ya melalui senam. Ada mereka suka seperti itu, suka olahraga senam. Nah, olahraga senam. Gimana? Aduh, nggak dengar. Siapa itu yang bicara? Coba angkat tangannya yang bicara. Siapa namanya? Coba dengar dulu ya, biar Muhammad Rifki yang bicara. Tapi kayak mana Muhammad Rifki? Oh, maksudnya bisa di jalan raya gitu? Iya. Untuk olahraga downhill memang itu harusnya di perbukitan atau jalan-jalan ekstrim. Tapi kalau di jalan-jalan nggak masalah juga ya, nggak masalah, boleh-boleh aja. Tapi iya sih, sepedanya maksud Ustadz, sepedanya itu boleh dipakai di mana aja. Sama kayak kereta cross ya, kereta KYT, KLX itu ya, kereta cross itu ya. Ya kan boleh dipakai di tengah kota. Padahal itu kereta itu nggak cocok di tengah kota. Kereta itu cocoknya di jalan-jalan yang berlumpur, yang rusak ya. Boleh-boleh aja ya. Itu tadi kesukaan orang beda-beda olahraga. Maka dari itu kita tidak bisa memprotes kok ada olahraga ini, kok ada olahraga itu. Mungkin di sekolah gini, ada olahraga bola voli. Nggak semua suka olahraga bola voli. Tapi antum harus ikut juga. Ada juga orang sukanya main futsal, tapi ada orang yang nggak suka main futsal, ya kan? Jadi biar adil, ya di sekolah dibuatlah olahraga, ada futsal materinya, ada materi senam, ada materi bola voli, ada materi bulu tangkis, ada materi pencak silat, ada materi bela diri, ada materi renang. Itu semua tujuannya agar adil, ya, agar adil, biar semua dapat ilmunya ya. Jangan semua main futsal aja. Kan kawan-kawan yang lain belum tentu suka main futsal. Ya kan, bisa aja dia suka main voli atau main bulu tangkis. Nah, biar adil semua harus dibuat. Nah, seperti itu. Sama juga olahraga senam lantai. Pasti ada juga nanti di sini yang suka olahraga senam lantai. Nah, seperti itu. Misalkan dia suka handstand, yang tangannya di bawah, kakinya di atas. Nah, ada yang suka kayang, ada yang suka seperti itu. Nah, jadi itu jawabannya ya tadi ya. Nah, jawabannya tadi itu. Tujuan utamanya untuk sehat, kebugaran jasmani, ya.
dan untuk mendapatkan kepuasan atau kesenangan. Nah, itu tadi tujuannya. Tapi paling utama harus sportif. Misal olahraga apapun harus sportif, harus jujur. Harus jujur, nggak boleh main curang, ya. Prinsip olahraga harus sportif. Harus sportif, tidak boleh membahayakan teman, itu prinsip olahraga. Ada lagi pertanyaan? Ustadz yang nanya ya. Ustadz yang bertanya, coba sebutkan 2 cabang olahraga atletik. Masih ingat gak? Lompat jauh 1. Ya, bagus. Ya, itu dia. Masih ingat ya? Olahraga atletik, lompat jauh, lari sprint, itu merupakan dari olahraga atletik. Ya. Anak-anak Ustadz, ini mungkin sampai di sini saja ya pertemuan kita ya. Enggak lama kan? Ya, untuk minggu depan semangat lagi ya. Kita enggak lama-lama belajarnya ya. Nah, diskusi-diskusi aja. Ya, absensinya tetap diisi ya. Absensinya ya sama Ustadz Pandi dan Ustadz Jupri Purba, diisi absensinya ya. Biar Ustadz bisa tahu mana yang rajin-rajin belajar. Yang rajin absensi nanti nilainya bagus insyaallah. Ya udah ya anak Ustadz ya. Ustadz sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.